Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Para sahabat sekalian, dimana saja Anda berada, kembali kita ketemu di kanal Tongkrongan Gubuk Faedah. Para sahabat, kali ini kita akan bahas tentang masalah e-money, elektronik money dan e-wallet. Elektronik money itu biasanya kita contohnya misalkan adalah kartu tol. Terus kemudian kalau contoh e-wallet adalah misalkan kita belanja di marketplace biasanya, terus kemudian saldo deposit kita itu kita dimasukkan di dalam sebuah dompet yang dinamakan dengan istilah e-wallet. Namanya saja sudah e-wallet, berarti menunjukkan dompetnya dompet digital. Fungsinya untuk menunjukkan bahwasanya kita memiliki sebuah rekening yang ada di dalamnya, sebuah harta yang di dalamnya, sebuah harta digital yang ada di dalamnya yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan belanja, untuk melakukan akad pemesanan dan lain sebagainya. Para sahabat sekalian, e-money biasanya didahului dengan adanya istilah topping up. Topping up itu kita menyerahkan sebuah harta tersebut kita serahkan kepada pihak penerbit. Jadi kita serahkan kepada pihak penerbit, terus kemudian kalau misalkan di e-wallet berarti biasanya kita serahkan kepada pihak marketplace tertentu. Nah, kedudukan harta tersebut, harta yang kita serahkan ini secara tidak langsung karena kita menghendaki untuk kembali, maka akadnya dinamakan akad utang. Jadi harta tersebut, harta yang tersimpan dalam e-wallet dan e-money itu merupakan istilah mal beli. Nah, para sahabat sekalian, terus lantas bagaimana dengan bonus yang diberikan oleh pihak marketplace atau pihak penerbit e-money kepada pihak penggunanya? Apakah itu termasuk termasuk riba yang diharamkan? Dalam hal ini kita bisa mengulasnya. Apakah ketika kita menyerahkan uang tersebut kepada pihak penerbit itu ada sebuah akad yang kemudian mensyaratkan bahwasanya uang yang kita berikan itu harus ada bonusnya? Dalam hal ini adalah ternyata kita tidak ada dalam faktanya, tidak ada. Karena dalam faktanya tidak ada, maka kemudian bonus yang diberikan oleh pihak penerbit karena tidak disyaratkan sebelumnya, maka itu bukan termasuk akad riba. Yang pertama. Terus yang kedua, lantas status uang yang ada di dalam dalam kartu e-money tersebut, statusnya tadi kita sudah sepakati bahwasanya itu adalah termasuk mal beli. Lantas apa manfaat dari pemegang kartu e-money tersebut, dan termasuk akad apa antara pihak pemegang terus kemudian pihak penerbit dengan pihak yang jasa? Misalkan kalau kita lewat tol berarti pihak jasa marga. Dalam hal ini sebenarnya kalau kita menggunakan akad e-money atau e-wallet, maka dalam kondisi seperti ini kita itu seolah-olah akadnya adalah ketika kita berhubungan dengan pihak ketiga, maka itu adalah termasuk akad ijarah mausufah fil dhimah. Kartu e-tol hanya bisa dimanfaatkan untuk tol. Kartu yang lain misalkan untuk chip pulsa, biasanya kita hanya bisa memanfaatkan hanya untuk komunikasi pulsa. Terus kemudian kartu yang lain, kartu kredit misalkan kita hanya bisa menggunakannya ketika kita itu berhubungan dengan entitas lembaga usaha tertentu yang memang disediakan bahwa kartu tersebut hanya bisa dipakai misalkan. Nah, oleh karena itu akad yang terjadi antara pihak pertama, pihak pemegang kartu dengan akad pihak ketiga, yakni marketplace atau pihak PT Jasa Marga dan lain sebagainya, akadnya tersebut adalah termasuk akad ijarah mausufah fil dhimah. Kenapa kok akad ijarah mausufah fil dhimah? Sebab ketika kita menempelkan kartu e-money tersebut pada gerbang tol misalkan, pada saat melakukan pembayaran, di situ kita tidak menyerahkan uang cash, tapi uang cashnya itu ada di tempat pihak penerbit. Nah, ada di tempat pihak penerbit, dan pihak penerbit ketika kita menempelkan kartu tersebut, kita seolah-olah memerintahkan kepada pihak penerbit agar mentransfer sejumlah biaya kita yang kita pakai untuk membayar fasilitas yang sudah kita gunakan, yaitu fasilitas tol. Nah,
Lantas akad apa antara pihak pemegang kartu dengan pihak penerbit? Dalam hal ini akad yang berguna adalah akad termasuk akad khiwalah. Akad khiwalah itu akad pengalihan tanggungan yang semula kita itu menyerahkan uang kepada pihak penerbit, terus kemudian dari pihak seharusnya uang itu adalah kembali ke kita, tapi karena kita punya utang terhadap pihak PP Jasa Marga, disebabkan karena kita misalkan lewat tol atau karena kita belanja di tempat tertentu, maka pihak penerbit yang kemudian mengalihkan uang kita kepada pihak ketiga yang fasilitasnya kita gunakan tadi, itu termasuk akadnya adalah akad khiwalah. Akad khiwalah ini sebenarnya kalau dalam konteks akad fikih termasuk akad yang diperbolehkan disebabkan karena limasi sil hajah. Itu karena ada besarnya hajat atau kebutuhan dari seseorang atau kebutuhan manusia yang masyakoh kalau misalkan hal tersebut tidak diadakan. Maka dari itu akadnya termasuk akad khiwalah, terus kemudian diperbolehkannya adalah disebabkan karena akad limasi sil hajah. Memang menyerupai seolah-olah terjadi bek dan biden, tapi bek dan bidennya di sini hukumnya adalah hukum yang diperbolehkan. Ada dua dalam Islam itu, hakikatnya terjadi akad bek dan biden, tetapi diperbolehkan. Salah satunya adalah akad salam. Akad salam, ijarah mausufah fil dhimah itu juga termasuk bagian dari akad salam, cuman objeknya adalah berupa harta manfaat. Jadi berupa harta manfaat. Tapi kalau bek mausufah fil dhimah itu akadnya berupa barang fisik. Nah ini, tapi kedua-duanya itu sama-sama diperbolehkan disebabkan karena unsur darurah bil hajah. Syaratnya adalah akad tersebut diperbolehkan, syaratnya adalah kalau hal tersebut tidak terjadi adanya gharar dan harganya harus sifatnya adalah diketahui. Semoga video singkat ini bermanfaat buat kita semua untuk menambah wawasan kita dalam belajar mengenal akad-akad muamalah modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.